Ya, sebelum saya ke narasumber saya, kita akan simak ini LHKPN Rafael Alun Trisambodo pemirsa. Sekiranya berapa banyak besaran harta kekayaan dengan jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Jakarta Selatan pemirsa. Ini diantaranya adalah tanah, bahkan juga sejumlah aset bangunan. Selain itu juga harta-harta yang tercatat di layar televisi Anda pemirsa. Inilah besaran harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo dalam catatan LHKPN 51,93 miliar. Tapi memang penuh tanda tanya karena ada beberapa dugaan bahwa harta-harta yang dimilikinya pun tidak tercatat dalam LHKPN. Bahkan hal tersebut disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bahwa ada cara yang digunakan oleh Rafael untuk menyembunyikan hartanya dengan tidak lapor. Yang kedua adalah afiliasi atau membeli dengan atas nama orang lain. Ini belum semua pemirsa oknum-oknum yang saat ini tersendus. Bahkan juga pejabat di Bea dan Cukai juga saat ini penuh sorotan. Baik, pemirsa, kalaulah kita melihat bahwa dugaannya bahwa sudah ada pengendusan mengenai transaksi keuangan mencurigakan untuk Rafael sejak tahun 2012. Tapi dikatakan bahwa saat itu KPK tidak bisa mengusut karena ini merupakan hasil transaksi tahun 2003-2011. Sekarang saya akan tanya kepada Pak Yunus Hussein. Pak, 2003 sampai 2011 ini Bapak masih menjabat dan ini sebenarnya sudah terendus atau bagaimana Pak? Sampai dengan 2011 ya. Jadi memang sebelumnya ada juga beberapa oknum pajak yang kami laporkan juga ya. Memang sudah dulu ada terus ya, walaupun sedikit-sedikit gitu ada terus ya. Baik, Pak, berarti hasil dari pengusutan yang Bapak lakukan ketika menjabat ya Pak ya. Biasanya Pak, ketika PPATK mengendus atau mengindikasikan bahwa ini merupakan transaksi tidak wajar, itu cara mengetahuinya seperti apa Pak? Apakah dari transferan atau mungkin hari ini transfer, besok kemudian uangnya hilang dipindah ke rekening lain, dan untuk nama pengirim bisa diketahui tidak Pak? Jadi begini, PPATK itu menerima 6 macam laporan. Salah satu yang paling populer, yang paling berat bobotnya adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Ini ada 6 kriteria untuk disebut transaksi mencurigakan, dan yang mengidentifikasi itu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa. Bukan PPATK yang menentukan itu mencurigakan apa tidak transaksinya, tapi penyedia jasa keuangan. Misalnya menyimpang dari profil, pola transaksi, kebiasaan transaksi nasabah, kemudian ada kaitan dengan hasil tindak pidana, kemudian transaksi dipecah-pecah dengan maksud menghindari pelaporan, kemudian ada permintaan PPATK, kemudian nasabah menggunakan identitas palsu. Yang terakhir, yang keenam adalah penyedia jasa meragukan kebenaran identitas dari nasabah dan nasabah berusaha menghindar, tidak mau mengikuti ketentuan prinsip customer due diligence atau know your customer. Itu ukuran, 6 ukuran ada di pasal 1 angka 5 dan pasal 22 Undang-Undang 8 2010. Nah, setelah masuk ke PPATK dilakukan analisis, diberikan nilai tambah. Yang mana saja yang dianalisis biasanya kita pakai kriteria, misalnya yang menyangkut penyelenggara negara, yang jumlahnya besar-besar, yang terkait dengan kasus yang sedang ada atau sedang berkembang, itulah yang prioritas didalami, diberikan nilai tambah oleh analis. Analis kami sudah di training cukup matang, menggunakan database, menggunakan LHKPN juga, menggunakan data dari mana saja. Lalu hasilnya namanya hasil analisis. Kalau ikut pemeriksaan di lapangan namanya hasil pemeriksaan. Nah, hasil analisis ini sudah setengah matang. Beda dengan LHKPN yang merupakan self assessment dari pejabat yang bersangkutan. Karena ini sudah setengah matang, maka harusnya penyidik yang diberikan LH ini melakukan penyelidikan. Seperti yang dilakukan oleh KPK sekarang, itulah yang tepat penyelidikan ya. Tidak perlu masih klarifikasi sederhana, itu tidak perlu karena sudah setengah matang dan dibuat oleh analis yang berkualitas dengan database yang sangat kuat. Dia bukan merupakan self assessment LH ini. Dan yang mengindikasikan adanya tindak pidana bukanlah PPATK, bahwa ini ada alat bukti, ini pidana ini, bukan.
dari indikasi dugaan terjadinya pidana tadi, penyidiklah yang mencari alat bukti karena memang kewenangan penyidik. Kemudian setelah dia produksi alat bukti tadi, ada 2 alat bukti, dalam bukti permulaan cukup ya, dan 2, lalu buktilah ada tidak pidana dan ada pelakunya, bolehlah ditingkatkan jadi penyidikan. Tapi kalau tidak ada bukti permulaan yang cukup ya dihentikan saja kasus itu. Itulah cerita mekanisme kerjanya dari PPATK kepada penyidik ya. Jadi Oke, sebagai playmaker saja PPATK itu. baik. Playmaker merupakan feeder kepada para striker, yaitu penyidik-penyidik bisa kepolisian, jaksa, KPK, dan penyidik lain. Oke, sekarang saya ke Mas Boyamin. Mas Harusnya jadi Boyamin, goal ya. umpan itu, karena udah biasanya umpannya cukup bagus. Baik, sekarang saya ke Mas Boyamin. Karena kita tidak mau berhenti bahwa berapa banyak uang dari Rafael dia dapatkan dari mana. Tapi transferan-transferan ke rekening, ada 40 rekening dengan angka yang fantastis, ini kan juga perlu ditelusuri. Tapi sekiranya sulit tidak ya Mas Boyamin? Mudah, kalau cuma menelusuri itu mudah. Sekarang sudah ada LHA-nya PPATK, penyidikan sudah penyelidikan, itu mudah kok. Jadi tinggal kita sambil deg-degan aja ini kapan akan ada langkah-langkah berikutnya saja. Tapi sebenarnya bukan itu. Tata kelola baik itu apakah sekarang sudah menjadi agenda Bu Menteri? Belum. Itu yang jadi pertanyaan atas kasus ini. Karena ini 3 hari aja saya roadshow hari ini misalnya melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dalam penagihan pajak 1,7 triliun 3 tahun yang lalu itu hanya bisa diselesaikan dengan cara pembayaran 15 miliar. Nah, padahal saat itu bisa sebenarnya ditreatment supaya bisa lunas 1,7 triliun. Apakah dari proses ini yang diduga yang harusnya melakukan pekerjaan itu teledor atau ada hal lain? Itu bisa dilacak. Misalnya kemarin berkaitan di Semarang saya dugaan penyelundupan mobil mewah. Nah, sudah saya laporkan juga ke penyidik di Bea Cukai. Nah, itu kan bisa diekspor atau dipenyidikan atau didenda. Malah rencananya akan lelang sebagai barang milik negara. Gara-gara seakan-akan tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, ini tata kelola yang belum. Nah, sekarang ditambang batu bara. Nilainya sekarang itu 5 sampai 10 kali lipat harganya di dunia, tapi masing-masing perusahaan itu diduga sebagian itu membayar pajaknya sama dengan 5 tahun yang lalu. Berarti kan ada dugaan transfer pricing, itu dijual ke lapangannya sendiri murah baru dijual keluar. Atau ada juga yang mengurangi volume. Ada saya temuan data itu misalnya bahkan 9 juta ton batu bara itu tadinya tidak terdeteksi. Sehingga kemudian ya diduga ini PNBP dan sebagainya tidak terbayar. Apakah kemudian oknum-oknum pegawai pajak kita itu betul-betul trader atau dia gampang ditipu atau ikut bermain? Nah, kalau dari semua hal-hal itu yang bisa dilacak, misalnya dari oknum-oknum yang diperiksa yang hartanya berjibun itu, siapa dia yang pernah dilayani? Wajib pajak siapa yang kemudian dia dapat pengurangan atau diskon atau apapun bentuknya yang itu pembayarannya tidak maksimal. Bahkan diskon bisa separuh atau seperempatnya. Kalau keberatan pun seakan-akan pada posisi bagaimana dia malah menang wajib pajak ini terhadap keberatannya. Apakah malah dibantu menang? Karena dulu yang proses-proses hukum pegawai pajak itu ada yang malah justru diduga membantu wajib pajak yang keberatan supaya menang. Supaya kemudian ada pembayaran restitusi atau pajak-pajak lain yang memang jadi kewajibannya. Jadi itu kira-kira yang sebenarnya saya ingin berbicara. Tata kelola baik sudah dijalankan belum? Sudah ada rencana belum? Itu Bagaimana Pak Yunus? Sedikit Saya saja. boleh tambahkan sedikit ya. Iya. Jadi dari laporan yang masuk dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dari laporan LKPN itu dilakukan analisis, diberikan nilai tambah. Kita menggunakan aplikasi ya, bukan manual. Dan setelah jadi LHA itu strukturnya LHA itu ada pertama bagaimana kasus posisinya, kemudian bagaimana profil sang pejabat, yang ketiga bagaimana hasil analisis, yang keempat bagaimana kesimpulan. Dan inilah dikirim kepada penyidik. Nah, penyidik setelah melakukan katakanlah pemeriksaan, dengar saksi, lihat bukti macam-macam, digabungkan antara LH dengan hasil penyidikan itu akan berbunyi sangat baik. Akan ketahuan transaksi ini dengan siapa saja, berapa besarnya, kapan dilakukan. Dan selama itu melalui sistem perbankan, sistem keuangan, PPATK bisa mencari. Karena ada jejaknya di situ, ada paper trail, bisa ditelusuri. Yang susah dicari kalau transaksi itu tunai. Karena uang tunai itu dalam bahasa cuci uang namanya anonymous asset type.
aset yang tidak punya nama, tidak punya Iya, catatan, tidak punya jejak. Kenapa orang kita banyak menyuap dengan uang tunai? Karena uang tunai itu tidak ada paper trailnya, tidak ada jejaknya, tidak ada catatannya. Jadi kalau tadi ditanya bisa nggak mengetahui siapa yang mengirimkan uang, pasti bisa ya, baik. selama lewat sistem perbankan. Oleh karena itu kita menyarankan dulu RUU pembatasan transaksi tunai. 100 juta boleh tunai, di atas itu harus melalui sistem perbankan. Itu saja Mbak tambahannya. Masih. Baik, Bang Saur, transaksi ini kan pasti akan bisa kedetek. Tapi Iya. kenapa para oknum-oknum ini masih bisa melakukannya? Atau mungkin sudah pragmatis? Ya pasti akan terlihat PPATK, cuma nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan itu juga kita sesalkan teman-teman kita di KPK tadi, Pak Yunus Hussein memberikan sangat terang benderang, yaitu posisi laporan hasil analisis daripada PPATK. Nah, tidak susah kan untuk menetapkan seorang tersangka, katakanlah pencucian uangnya itu kan cukup 2 bukti. Nah, saya bayangkan dengan laporan LHKPN yang kemudian diberikan oleh yaitu PPATK laporan hasil analisis, kemudian mengundang Pak Yunus Hussein sebagai ahli, menurut saya ini nggak susah. Cuman kan problemnya adalah begini Mbak Caca. Di sisi lain KPK berteriak-teriak supaya para pejabat ini meminta laporan hasil kekayaan itu dilaporkan. Tetapi nggak pernah itu, cuma dibuat di laci itu. Iya. Nggak pernah dianalisis, kemudian ini layak apa tidak. Buktinya ini Rafael. Ini kenapa eselon 3 memiliki uang sebesar ini? Karena ini hasil self assessment. Masa mereka tidak tahu bahwa jarang apalagi pejabat jujur dia mengisi daripada laporan harta kekayaannya, terbukti. Sekarang beliau ini yang di mata kita saja yaitu motor, kemudian juga dengan mobilnya yang mewah saja, itu adalah tidak ada di laporan harta kekayaan dari beliau. Jadi 500 miliar itu kan dari transaksi 40. Masa kemudian ini nggak susah? Dan kemungkinan besar pasti diduga ini hasil korupsi. Jadi nggak susah lagi sesungguhnya teman-teman di KPK segera menetapkan tersangka. Jangan sampai nanti kawan-kawan para penegak hukum ini diambil oleh para netizen yang jago meretas. Ya toh, sehingga saya bilang runtuh wibawa para penegak hukum kita. Diambil oleh para netizen yang kemudian mereka itu hanya swasta yang tidak digaji. Sehingga kepercayaan kita kepada penegak hukum itu kemudian runtuh. Pemirsa, ketika harta kekayaan tidak wajar ini diusut, terbelah 2 ya pelanggaran masyarakat. Ada yang mengatakan, wah gitu dong, usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Tapi ada juga yang pragmatis, mengatakan bahwa udah heboh baru diusut. Kemarin kemana aja? Untuk PPATK, KPK, bahkan Kementerian Keuangan. Sesaat lagi.